Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Suci Rahmadina. Saya dari Selamat datang di Fakultas Kebidanan. Salus Infantem et Matrem St. Beatitudo. Keselamatan ibu dan bayi adalah kebahagiaan. Dengan setiap kelahiran kita memiliki kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. A few moments later. Jadi sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep bayi baru lahir, mekanisme kehilangan panas pada BBL, dan klarifikasi bayi baru lahir. Dengarkan ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep bayi baru lahir yang sering disebut dengan BBL. BBL adalah usia bayi 0 sampai 28 hari atau sering disebut dengan neonatal. Masa ini sering disebut dengan neonatal. Neonatal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu neonatal yaitu 0 sampai 7 hari pertama. Yang kedua ada neonatal lanjut yaitu 8 sampai 28 hari. Jadi teman-teman, itulah pengertian dari BBL. Lalu ada juga perubahan-perubahan konsep bayi baru lahir. Yang pertama yaitu perubahan sistem pernapasan, yaitu bayi baru lahir mulai bernapas sendiri dan menghirup oksigen dari udara. Yang kedua yaitu perubahan kardiovaskular, yaitu bayi baru lahir mengalami perubahan tekanan darah dan aliran darah setelah kelahiran. Ketiga yaitu BBL postmatur, kurang lebih dari 42 minggu bayi yang lahir setelah usia gestasi 42 minggu dan memiliki berat badan yang lebih tinggi dan normal. A few moments later. Yang keempat yaitu BBL dengan berat badan rendah, yaitu kurang lebih dari 2.500 gram. Bayi yang memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu klarifikasi bayi baru lahir. Ada beberapa bayi baru lahir dapat diklarifikasi berdasarkan usia, gestasi, dan berat badan. Yang pertama yaitu BBL cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu, yaitu bayi yang lahir pada usia gestasi 37 sampai 42 minggu dan memiliki berat badan yang normal. Yang kedua yaitu bayi prematur, yaitu kurang lebih dari 37 minggu, bayi yang lahir sebelum usia gestasi 37 minggu dan memiliki berat badan yang rendah. Yang ketiga yaitu BBL postmatur, yaitu kurang lebih dari 42 minggu, bayi yang lahir setelah usia gestasi 42 minggu dan memiliki berat badan yang lebih tinggi. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai mekanisme kehilangan panas pada bayi. Bayi baru lahir memiliki beberapa mekanisme kehilangan panas, antara lain yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas melalui radiasi gelombang panas ke lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung dengan permukaan yang lebih dingin. Lalu yang ketiga yaitu konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas melalui pergerakan udara yang lebih dingin di sekitar bayi. Yang keempat yaitu evaporasi, yaitu kehilangan panas melalui penguapan cairan dari kulit si bayi. Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui evaporasi.
jika kulitnya merasa basah atau tidak ada perawatan yang tepat untuk menjaga suhu tubuhnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kasus. Yang pertama yaitu seorang bayi baru lahir berusia 2 hari dengan berat badan 2.500 gram dan panjangnya 48 cm. Bayi tersebut lahir secara normal dan tidak memiliki masalah kesehatan yang signifikan. Namun, setelah beberapa jam setelah kelahirannya, bayi tersebut menunjukkan gejala hipotermia seperti suhu tubuh 35,5 Celcius, kulit pucat dan dingin, lalu letargi dan kurangnya responsif. Lalu kita akan menganalisis kasus tersebut. Dalam kasus ini, bayi baru lahir tersebut mengalami kehilangan panas yang berlebihan yang menyebabkan hipotermia. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada kehilangan panas ini antara lain berat badan yang rendah, permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan dengan berat badan, lalu lapisan lemak yang tipis. Lalu ada sistem pengatur suhu tubuh yang belum matang. Di sini kita akan menganalisis kasusnya. Dan di mana dalam kasus ini bayi baru lahir tersebut mengalami kehilangan panas yang berlebihan yang menyebabkan hipotermia. Untuk menanggulangi kasus tersebut kita ambil beberapa cara menangani kasus ini. Yang pertama yaitu menggunakan inkubator untuk menghangatkan suhu tubuh bayi. Yang kedua yaitu menggunakan selimut atau pakaian hangat untuk menjaga suhu tubuh si bayi. Lalu menjaga suhu ruangan yang stabil dan hangat. Lalu menghindari kontak secara langsung dengan permukaan yang dingin dan membantu suhu tubuh bayi untuk tetap hangat. Dengan melakukan penanganan yang tepat, kita dapat menjaga suhu tubuh bayi baru lahir dan menjaga komplikasi yang lebih serius. Jadi di sini teman-teman pasti ada yang ingin bertanya, apa sih faktor-faktor yang meningkat resiko kehilangan panas pada bayi baru lahir? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Faktor apa saja yang meningkatkan resiko kehilangan panas pada bayi baru lahir? Yaitu faktor-faktor yang meningkat resiko kehilangan panas pada bayi baru lahir antara lain permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan dengan berat badan, lapisan lemak yang tipis, dan sistem pengatur suhu tubuh belum matang. Jadi teman-teman, dari materi yang saya sampaikan, bahwasanya saya mengambil kesimpulan bayi baru lahir memiliki resiko kehilangan panas yang tinggi karena perubahan psikologis yang signifikan setelah kelahiran. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan perawatan yang tepat untuk menjaga suhu tubuh bayi baru lahir dan mencegah kehilangan panas yang berlebihan. Dengan memahami konsep bayi baru lahir, klasifikasi bayi baru lahir dan mekanisme kehilangan panas pada bayi, kita dapat memberikan perawatan yang lebih. Dengan memahami konsep bayi baru lahir, klasifikasi bayi baru lahir dan mekanisme kehilangan panas pada bayi, kita dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan efektif untuk bayi baru lahir. Jadi teman-teman, saya Siti Rahmadina undur diri. Bye-bye. Selamatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. A few moments later.